Assalamualaikum, nama saya Damianus Taeksanikolo. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang prinsip kerja refrigerasi secara umum pada sistem keseluruhan. Refrigerasi adalah satu gabungan atau perpaduan antara komponen dan peralatan yang dirangkai menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan efek refrigerasi atau pendinginan. Manfaat dari refrigerasi adalah pertama, untuk mengkondisikan udara dalam ruangan sehingga temperatur di dalam ruangan lebih dingin dibandingkan di luar ruangan. Manfaat yang kedua yaitu pengolahan atau penyediaan bahan makanan atau minuman menjadi legis terhadap aktivitas mikroorganisme. Manfaat ketiga, pembuatan batu es dan dehidrasi gas dalam skala besar. Keempat, pemurnian minyak pelumas pada industri minyak bumi. Kelima, melangsungkan reaksi-reaksi kimia pada temperatur rendah. Komponen sistem refrigerasi terdiri dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, evaporator, refrigeran, kompresor. Kompresor adalah alat yang digunakan untuk menghisap uap refrigeran dan mengkompresinya sehingga tekanan uap refrigeran naik sampai ke tekanan yang diperlukan untuk pengembunan atau kondensasi uap refrigeran di dalam kondensor. Berdasarkan sistem kerjanya, terdapat 4 jenis kompresor, yaitu kompresor piston atau torak digunakan pada mesin pendingin dan AC. Kompresor suhu atau vane kompresor digunakan pada lemari es atau freezer dan pengkondisian udara rumah tangga. Ketiga, kompresor rotasi atau sekrup atau helix. Dan keempat, kompresor sentrifugal. Kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang kalori yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor serta mengubah wujud gas menjadi cair. Jumlah kalori yang dilepaskan dalam kondensor sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh refrigeran di dalam evaporator, setara ekuivalen dengan energi yang diperlukan untuk melakukan kerja kompresi dan kalor dari sistem. Berdasarkan jenis zat pendingin, kondensor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, air cooling kondensor menggunakan udara sebagai cooling mediumnya. Water cooling kondensor menggunakan air sebagai cooling mediumnya. Dan ketiga, evaporatif kondensor. Katup ekspansi. Katup ekspansi digunakan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Katup ekspansi berfungsi untuk mengalirkan dan menurunkan tekanan refrigeran dari kondensor supaya mudah menguap di dalam evaporator. Beberapa katup ekspansi. Yang pertama, pipa kapiler. Kedua, katup ekspansi otomatis. Ketiga, katup ekspansi manual. Keempat, katup ekspansi tekanan konstan. Evaporator. Evaporator juga disebut sebagai boiler atau freezer, froster, cooling coil, chilling unit, dan lain-lain.
Fungsi evaporator adalah untuk menyerap panas dari udara atau cair di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak didinginkan. Refrigeran merupakan suatu media pendingin yang dapat berfungsi untuk menyerap kalor dari lingkungan atau untuk melepaskan kalor ke lingkungan. Refrigeran berfungsi sebagai media pendingin dengan menyerap kalor dari benda atau bahan lain seperti air atau udara ruangan, sehingga refrigeran tersebut dapat dengan mudah mengubah panas dan cair. Proses kerja refrigerasi. Prosesnya pertama, kompresor memompa bahan pendingin atau freon melalui seluruh sistem masuk ke kondensor. Dalam kondensor, panas tersebut dikeluarkan ke ruang udara. Selama proses ini, gas refrigeran atau freon melepas panas dalam kabin dan merubah ke bentuk cair. Lalu cairan meninggalkan kondensor dan masuk ke tabung atau pipa kapiler dan filter trial atau saringan kotoran. Refrigeran keluar dari tabung atau pipa kapiler akan masuk ke tabung atau pipa yang lebih besar atau evaporator. Refrigeran kemudian secara bertahap berubah dari cair ke campuran cair dan gas ke gas. Gas refrigeran bertekanan rendah meninggalkan koil evaporator memasuki akumulator. Gas refrigeran meninggalkan akumulator kembali ke kompresor melalui garis isap. Dari kompresor masuk kembali ke kondensor dan seterusnya. Sekian penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nama Joko Suhendro akan mempresentasikan tentang evaporator. Konten yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian evaporator, cara kerja evaporator, diagram pH dan TS, diagram TS evaporator dan persamaannya, dan yang terakhir diagram pH evaporator dan persamaannya. Baik, yang pertama saya menjelaskan tentang pengertian evaporator itu sendiri. Evaporator merupakan suatu alat yang memiliki fungsi untuk mengubah keseluruhan atau sebagian suatu pelarut dari sebuah larutan yang berbentuk cair menjadi uap, sehingga hanya menyisakan larutan yang lebih padat atau kental. Proses yang dimana evaporator itu disebut dengan evaporasi. Yang selanjutnya, cara kerja evaporator. Cara kerja evaporator itu sendiri ialah dengan menambahkan kalor atau panas yang bertujuan untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat pelarut yang memiliki titik didih yang rendah dengan pelarut yang memiliki titik didih yang tinggi, sehingga pelarut yang memiliki titik didih yang rendah akan menguap dan hanya menyisakan larutan yang lebih pekat dan memiliki konsentrasi yang tinggi. Diagram TS dan pH. Nah, di sini ada siklus Carnot tentang TS dan pH, di mana siklus Carnot itu siklus termodinamik ideal yang mampu balik sebagai standar terhadap maksimum konversi energi panas ke energi mekanik. Siklus Carnot berlangsung dalam proses adiabatik dan isotermik, di mana grafik TC dan TH adalah di mana suhu dalam satuan Kelvin dan
adalah entropi dan S adalah entropi. Next, selanjutnya yaitu diagram TS, operator dan persamaannya. Di dalam diagram TS ini operator menyerap panas dari suatu objek untuk biar supaya dingin. Pada evaporator dioperasikan suhu yang lebih rendah pada objek suatu terjadi perpindahan panas dan refrigeran. Perpindahan panas itu terjadi karena suhu tinggi ke suhu yang rendah, panas yang masuk ke evaporator mengakibatkan refrigeran terjadi penguapan pada masa campuran. Dan pasti diuap jenuh supaya terjadi evaporator. Uap jenuh pada ini mencapai 100%, sedangkan di campuran 30% atau 40%. Nah, di sini ada kurva ungu. Kurva ungu itu sendiri yaitu entalpi heat kecil, semakin ke sana semakin besar. Kurva yang biru ini tekanan konstan isobarik, fraksi uap bertambah, dan di sini neraca energinya itu ada DE per DT atau E1 per EO. Steady state. Di evaporator ini tidak ada panas yang terkumulasi. Nah, sehingga terjadi rumus Q FPTR sama dengan M H2 kurang H1. Demikian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Hernanda dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompresor. NIM saya 18101036362. Kompresor berfungsi mengalirkan fluida dengan bantuan energi kerja mekanik yang berasal dari listrik. Nah, ini contoh kompresornya. Sementara diagram TS adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara temperatur dengan entropi fluida pada kondisi tekanan, entalpi, fase, dan massa jenis tertentu. Jadi pada diagram TS terdapat besaran-besaran tekanan, massa jenis, temperatur, entropi, entalpi, dan fase fluida. Nah, di sini
diagram TS-nya. Di sini saya akan menjelaskan fase kompresor ya, dimana pada titik 2 ini refrigeran itu berbentuk gas jenuh. Selanjutnya akan dikompresi menjadi superheated gas atau gas yang panas dengan mengkompresi. Kompresor sendiri mendapatkan kerja dari luar, yaitu dari listrik. Nah, di sini ada kerja dari luar. Untuk entalpi sendiri terjadi kenaikan dari H2 ke H3 entalpinya untuk entalpi. Temperatur sendiri juga ada kenaikan dari T2 ke T3, di mana temperatur superheated gas itu lebih besar daripada suhu ruang terbuka. Kenapa? Biasanya kita kalau berada di luar AC-nya itu, di kipasnya itu berasa panas. Kalau AC-nya ya, si kipasnya itu sedang bekerja. Nah, itu karena gas gas jenuhnya itu dikompresi ke superheated gas, seperti itu. Nah, untuk persamaannya di sini ada dE per dt sama dengan E dot min E dot O. Untuk steady state dE per dt sama dengan 0, E dot I per E dot O sama dengan 0. E dot I sama dengan E dot O. Ini tuh satuannya energi per waktu atau watt. Laju yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Nah, di sini ada laju yang masuk. Nah, yang masuk itu si refrigerannya itu masuk ke dalam kompresor. Biasanya dia itu membawa trio energi atau energi entalpi. Di sini kita lihat dari H2 ke H3. Terus ada energi kinetik karena ada kecepatan. Pasti ada kecepatan tertentu di sini. Lalu ada energi potensial karena memiliki tinggi tertentu, tinggi temperatur tertentu ya. Untuk persamaannya di sini ada M dot H2 yaitu massa entalpi 2 ini. Lalu ada energi kinetik, lalu ada energi potensial ditambah kerja dari luar listriknya ini. Nah, di sini sesudah dikompresi terdapat M dot H3. Jadi massa di sini entalpinya berada pada posisi H3. Nah, ditambah energi kinetik dan energi potensial. Kalau dilihat di sini untuk energi kinetik dan energi potensial tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Maka dari itu kita coret di sini energi kinetik dan energi potensialnya.
Setelah diturunkan, sisanya ada energi entalpi, energi listrik dari luar, dan ini sesudah dikompresi. Kita turunin lagi, kerja listrik sama dengan entalpi sesudah dikompresi dikurang entalpi sebelum dikompresi. Maka persamaannya adalah Wcom ini adalah listrik yang masuk dari luar sama dengan M dot. M dot ini adalah massa refrigeran kurung buka H3. H3 ini entalpinya 3, H3 dikurang H2. Seperti itu. Mungkin segitu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Alfi Yusra. Saya akan membahas prinsip kerja diagram TS dan pH dalam sistem kondensor. Berikut penjelasan tentang diagram TS dan pH dalam sistem kondensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Alfi Yusra. Saya akan membahas prinsip kerja diagram TS dan pH dalam sistem kondensor. Diagram TS adalah diagram yang menunjukkan perubahan entropi dan juga temperatur. Dalam hal ini terdapat dalam sistem pendingin. Semakin ke kanan nilai entropinya akan semakin tinggi nilainya. Semakin ke atas temperaturnya atau suhunya akan semakin tinggi suhunya. Setelah refrigerant keluar dari kompresor, akan terjadi kenaikan suhu dari T1 ke T3. Dan kenaikan tekanan juga terjadi dari P1 sama dengan P2 naik menjadi P3 sama dengan P4, dan entalpinya juga meningkat fraksinya, yaitu berubah dari gas jenuh berubah menjadi superheated gas. Dari temperatur T3, suhu fraksinya menjadi lebih tinggi, akan terjadi perpindahan panas, dan kondensor akan menyalurkan panas ke lingkungan di sekitarnya. Di sini akan terjadi penurunan temperatur dari T3 ke T4. Di sini akan mengalami proses pengembunan atau penurunan suhu dari superheated gas menjadi gas jenuh dan mengalami kondensasi atau pengembunan. Kondensor memiliki 3 energi, trio energi, yaitu energi kinetik, potensial, dan energi entalpi. Perubahan yang terjadi dari gas jenuh ke gas cair, jenuh cair, dari penurunan ini terjadi tekanan tetap atau sering disebut dengan massa refrigerant yang masuk sama dengan massa refrigerant yang keluar. Dan fraksinya dapat kita simpulkan menjadi 0%. Dan entalpinya juga melakukan penurunan dari H3 turun menjadi H2, dari H2 turun lagi menjadi H4. Dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan dE per dt, laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Di sini dapat kita simpulkan dengan persamaan laju massa refrigerant dikali entalpi yang masuk sama dengan laju massa refrigerant dikali entalpi yang keluar ditambah panas yang dikeluarkan oleh kondensor. Panas yang dikeluarkan kondensor sama dengan laju massa refrigerant yang masuk dikali massa refrigerant massa refrigerant dikali massa entalpi yang keluar. Jadi dapat kita simpulkan dengan panas yang dihasilkan kondensor sama dengan massa refrigerant dalam kurung massa refrigerant entalpi yang masuk dikurang entalpi yang keluar. Berikutlah persamaan yang dapat saya sampaikan.
Baik, selanjutnya saya akan membahas diagram pH dalam sistem kondensor. Diagram pH adalah diagram yang menunjukkan perubahan entalpi dan juga tekanan. Dalam hal ini terdapat dalam sistem pendingin. Entalpi sering kita simbolkan dengan simbol H, maka semakin ke kanan, entalpinya akan semakin besar nilainya. Sama dengan semakin kering juga refrigeran tersebut. Dan tekanan sering kita simbolkan dengan simbol P, maka semakin ke atas, maka tekanan semakin besar. Maka semakin besar tekanan, semakin besar nilai suhu refrigeran tersebut. Tekanan juga berbanding lurus dengan temperatur. Perbedaan diagram pH dan diagram TS dapat kita lihat dari perbedaan diagram tersebut. Di sini, refrigeran sudah tidak mengalami superheated gas. Dari gas jenuh mengalami perubahan entalpi. Perubahan tersebut disebabkan oleh kalor laten. Di sini akan terjadi perubahan oleh kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah fasa uap atau gas jenuh menjadi cair. Perubahan fasa ini disebut kondensasi. Kondensasi tersebut adalah keluarnya uap panas dari refrigeran ke lingkungan sekitar. Proses ini dilakukan oleh kondensor. Maka kondensor akan mengeluarkan panas ke lingkungan yang di sekitar. Jadi, massa refrigeran yang masuk sama dengan massa refrigeran yang keluar. Di sini dapat kita lihat dengan persamaan berikut. Massa refrigeran yang masuk dikali entalpi yang masuk sama dengan massa refrigeran yang masuk dikali entalpi yang keluar, ditambah panas yang dihasilkan kondensor. Panas yang dihasilkan kondensor sama dengan massa refrigeran dikali entalpi yang masuk dikali massa refrigeran dikali entalpi yang keluar. Dapat kita simpulkan dengan panas yang dihasilkan kondensor sama dengan massa refrigeran dikali entalpi yang masuk dikurang entalpi yang keluar. Berikutnya yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali materi termodinamika 2. Untuk kelanjutan dari sebelumnya dari teman kami yang sudah membahas tentang siklus refrigerasi, terus dimulai dari kompresor, kondensor. Nah, sekarang saya melanjutkan dengan materi ekspansi. Apa sih itu ekspansi? Ekspansi alat ekspan yang dipergunakan untuk mengekspan secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai terjadi tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Jadi pelaksanaan proses throttle atau proses ekspansi entalpi konstan. Selain itu, atap ekspansi mengatur pemasukan refrigeran sesuai dengan beban pendinginan yang harus dilayani oleh evaporator. Jadi ekspansi itu dia mengalirkan refrigeran ke evaporator. Nah, sebelum masuk evaporator, refrigeran yang bertekanan tinggi dengan fasenya liquid itu diekspan terlebih dahulu agar tekanannya turun dan fase refrigerannya berubah menjadi fasenya liquid dan gas campuran. Jadi alat ekspansi mengatur supaya evaporator dapat selalu bekerja sehingga diperoleh efisiensi siklus yang maksimal. Nah, ini macam-macam ekspansi. Ada yang kita kenal sebagai ekspansi itu pipa kapiler atau enggak thermostatic expansion valve atau TXP. Ada juga yang menggunakan EEV atau electronic expansion valve, udah lebih ke sistem kontrolnya, lebih ke elektronik yang menggerakkan ekspansinya. Ada juga automatic expansion valve atau AXP. Ini macam-macam dari ekspansi. Kita lanjut untuk masuk ke diagram pH dan diagram TS. Ini salah satu contoh untuk diagram pH dan diagram TS. Kita akan
melanjutkan materi ekspansi ini dengan diagram TS. Nah, oke, di sini kita melihat diagram TS. Fase refrigeran yang keluar dari kondensor ini seperti yang tadi saya sampaikan, fasenya masih dalam bentuk liquid atau cair yang bertekanan tinggi. Nah, setelah masuk ke poin 4, dia refrigeran yang bertekanan tinggi tersebut di-expand masuk ke dalam ekspansi sebelum masuk ke dalam evaporator. Jadi fase refrigeran yang pada titik sini dia sudah mengalami perubahan gas campuran dengan liquid. Nah, untuk selama proses dari 4 ke 1, poin 4 ini suhunya lebih tinggi dari udara lingkungan sekitar dan lebih tinggi dari suhu objek yang ingin didinginkan. Sampai di titik sini fasenya sudah berubah karena sudah mengalami ekspansi. Jadi fase refrigerannya campuran dengan liquid dan gas, sehingga dapat kita lihat di sini grafik entalpinya. Entalpi refrigeran yang masuk ke ekspansi sama dengan entalpi refrigeran yang keluar ekspansi. Jadi kalau kita lihat di sini perhitungannya, E-in sama E-in E-out sama dengan 0. Jadi energi yang masuk dan energi yang keluar itu sama karena di ekspansi ini tidak mengalami kerja, maka dari itu 0. Nah, terus untuk yang ini karena energi potensialnya juga tidak ada kerja, maka bisa dicoret. Jadi persamaannya H4 sama dengan H1. Nah, dalam proses ekspansi ini tidak terjadi proses penerimaan atau pelepasan energi, jadi bisa dikatakan entalpinya konstan. Ya, seperti itu penjelasan mengenai ekspansi. Untuk ini selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan diagram pH pada software Colpack. Oke, terima kasih.